Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Tintin selaku guru PPKN. Di sini kami, kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kerja kami, yaitu pengaruh positif dan negatif perkembangan iptek di bidang atau aspek sosial budaya. Dan di sini kami bersama Kenneth Owen, Michelle Putri Pardede, Maria Fitri, Kenny Yohanes, dan Kana Febriani. Nah, di materi yang pertama adalah pengertian iptek. Silakan Michelle. Jadi, iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan definisi iptek adalah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru, yang bersangkutan dengan teknologi, ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Ya, yang selanjutnya itu ada pengaruh positif perkembangan iptek di bidang sosial budaya. Yang pertama itu kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lalu yang kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan, diterima oleh masyarakat. Yang keempat adalah mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan dunia lain. Yang kelima, ada mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Yang keenam, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furnitur, negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Yang ketujuh, menuntun masyarakat berpikir modern. Kedelapan, menuntut masyarakat memahami keberagaman budaya di dunia. Yang ke-9 ada menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat akibat adanya rasa saling ketergantungan, baik ketergantungan pekerjaan maupun ketergantungan pendidikan. Yang ke-10 ada kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang ke-11, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang ke-12, informasi yang ada di masyarakat dapat dilangsungkan, dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Dan yang selanjutnya itu ada pengaruh negatif perkembangan iptek di bidang sosial budaya. Yang pertama, terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa. Yang kedua, mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. Yang ketiga, membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit. Yang keempat, mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berbau barat. Yang kelima ada lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. Yang keenam, kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Yang ketujuh, hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Kedelapan, cenderung pragmatisme dan maunya serba instan. Yang ke-9, dengan makin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah, yang asalnya face-to-face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi hampa. Yang ke-10, seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis. Yang ke-11, dengan pestanya teknologi informasi, baik internet maupun media lainnya, membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, pornoaksi maupun kekerasan makin mudah. Yang ke-12, interaksi anak dengan komputer yang bersifat satu orang menghadap satu mesin mengakibatkan anak menjadi tidak cerdas secara sosial. Yang ke-13, kemajuan moral di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu meninggalkan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetap miskin dan dalam rohani. Nah, jadi dari kesimpulan yang diambil adalah bahwa di perkembangan iptek di bidang sosial budaya itu, kalau misalkan kita nih sebagai remaja
harus menggunakan informasi atau teknologi secara bijak. Kalau misalkan kita tidak menggunakan itu secara bijak, maka yang terjadi adalah negara luar tuh mudah untuk kayak mengambil alih kita loh gitu. Nah, jadi itu saja hasil diskusi dari kelompok 3. Jika ada kurang kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.